Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Episode malam ini ada sebuah cerita kiriman dari Mbak Tara tentang pengalaman mistisnya ketika tinggal di sebuah bangunan PT Calon Tenaga Kerja Indonesia di daerah Cirebon. Seperti apa pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh Mbak Tara? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Tara, tapi biasa dipanggil sama teman-teman dengan sebutan Keong. Kalau teman-teman pernah menyimak cerita saya sebelumnya, pasti tahu alasannya. Cerita saya kali ini terjadi pada bulan Juli 2017 silam, ketika saya masuk ke sebuah PT penyalur TKI yang berada di Cirebon. Lokasinya berada di sekitar Jalan Bypass. Cuma alamat dan nama PT-nya tidak bisa saya sebutkan, untuk menghargai bapak dan ibu pemilik PT tersebut serta para staf yang ada di sana. Saya ingat betul saat itu adalah hari pertama saya datang ke PT tersebut. Hari Kamis jam 3 sore. Setelah membereskan pakaian dan tas bawaan saya di dalam ruangan yang akan saya tempati, saya turun ke bawah untuk mandi. Jadi, posisi bangunan itu ada 2 lantai. Lantai 1 untuk ruang belajar mengajar, sedangkan lantai 2 tempat kami tidur. Saya masih ingat betul, saat itu masih cukup sore, sekitar jam 4 lebih. Karena ada sebuah peraturan dari PT yang menyatakan bahwa ketika jam 5 sore, kami para CTKI atau Calon Tenaga Kerja Indonesia diwajibkan sudah bersih. Maksudnya, sudah bersih itu adalah sebelum jam 5 sore, kami semua sudah harus mandi dan tidak ada yang boleh memakai seragam PT. Jadi ada 3 warna seragam untuk masing-masing tujuan negara. Seragam warna kuning untuk CTKI tujuan negara Taiwan, seragam warna merah muda untuk tujuan negara Hong Kong, sedangkan warna biru gelap untuk tujuan negara Singapura, dan ada beberapa orang yang berpakaian bebas untuk tujuan negara Malaysia. Kembali ke cerita. Waktu itu masih jam 4 sore ketika saya berangkat mandi. Posisi saya sendirian di kamar mandi, karena yang lainnya sudah selesai mandi. Baru juga saya mandi dan menyiramkan kepala dengan air. Lalu saya meletakkan gayung ke ember besar yang biasa untuk menampung air. Tapi ketika saya mau menyiram kepala lagi, saya meraba-raba ember yang ada di depan saya, tapi tidak menemukan gayungnya. Saya pun membersihkan mata pakai tangan untuk melihat di mana gayung tersebut. Nah, ketika saya buka mata, gayungnya tidak ada di dalam ember tersebut. Dan ketika saya melihat sekeliling, ternyata gayung itu sudah pindah tempat ke cantolan baju yang posisinya jauh di belakang saya. Aneh kan? Siapa yang mindahin? Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Awalnya saya masih bisa maklum, namun lama-lama jengkel juga. Sampai saya ngomong sendiri kayak orang bego di kamar mandi. "Neng, kalau mau kenalan ya nongol aja sih, jangan jahil kenapa?" Setelah saya bilang begitu, mungkin ngambek kali ya setannya, karena tadi gayungnya aja yang dipindahin, sekarang embernya yang ditarik menjauh. Dan yang bikin saya kaget adalah dia menampakkan tangannya di pinggiran ember. Jelas banget penampakan tangan itu, putih pucat sampai sebatas siku. Hanya tangannya saja, sedangkan yang lainnya enggak. Langsung deg-deg jantung ini. Tapi sekuat tenaga saya tahan. Bukan karena saya berani, tapi saya sudah terlanjur memakai sabun. Jadi badan masih busa semua, belum dibilas. Saya diam sebentar sambil memperhatikan tangan itu. Pengen lari, tapi gak mungkin. Akhirnya saya lanjut mandi, biarpun muka sampai terasa tebal karena menahan takut. Yang biasanya saya mandi cuma 15 menit, hari itu saya mandi hampir setengah jam lamanya. Setelah selesai mandi, saya keluar ke tempat jemuran untuk menjemur handuk yang berada di lantai atas kamar mandi. Ketika sampai di atas, saya dapat melihat ke sekeliling. Ternyata di samping bangunan PT ini ada pohon beringin gede banget. Iseng saya melihat ke pohon beringin itu, dan
saya dikagetin dengan adanya sosok bocah yang kepalanya pelontos. Tadinya saya pikir itu anak tetangga, tapi pas saya perhatiin lagi baik-baik, baru saya ngeh bahwa itu bukanlah bocah biasa, melainkan tuyul. Kepalanya pelontos, kupingnya caplang. Apa ya bahasa Indonesianya caplang? Pokoknya kupingnya itu lebih lebar dari kuping manusia pada umumnya. Kalau dimiripkan seperti tokoh kartun itu mungkin kayak karakter tikus di film Tom and Jerry ya. Si tikusnya kan kupingnya gede. Nah, mirip kayak gitu. Lalu tiba-tiba si bocah pelontos itu nyengir dan terlihat taringnya. Saya langsung cepat-cepat turun. Sampai di bawah ada mbak-mbak yang sedang pada duduk di lapangan, persisnya di bawah pohon mangga. Karena saya anak baru, saya kenalan dulu dengan mbak-mbak yang lagi pada duduk di sana. Setelah basa-basi, si mbak yang bernama Julie bertanya kepada saya, "Kenapa, Nang?" Bingung dong, saya dipanggil Nang karena Nang itu panggilan untuk anak laki-laki. Mungkin karena penampilan saya yang tomboy, rambut potongan laki-laki dengan tampang saya yang memang sedikit lebih tegas untuk ukuran cewek biasa. Karena sebelumnya saya pernah dididik sebagai kesatuan keamanan, seperti yang sudah saya ceritakan di cerita sebelumnya. Jadi badan saya sedikit lebih tegap. Di situ saya cerita kalau tadi ketika di kamar mandi, saya diusilin oleh penghuni kamar mandi. Mendengar itu, Mbak Julie menyeletuk, "Emang di sini banyak, Nang, gak usah takut ya. Mereka paling cuma pengen kenalan aja," kata Mbak Julie santai. Saya sedikit mengerutkan dahi mendengar ucapan Mbak Julie barusan. Tapi saat itu, saya tepis pemikiran-pemikiran negatif saya. Mungkin karena Mbak Julie di sini sudah cukup lama, jadi dia sudah terbiasa. Begitu pikir saya saat itu. Akhirnya obrolan kami pun terus berlanjut sampai waktu absen malam tiba. Kami semua pun berkumpul untuk absen. Saat itu saya beberapa kali melihat keanehan-keanehan yang begitu mencolok. Ada seorang wanita yang sedang duduk tepat di depan saya. Dari sekian banyak orang, memang beberapa CTKI masih menggunakan seragamnya. Yang pertama Singapura, 2 Hong Kong, dan 1 Taiwan. Terlihat dari seragam yang dipakai. Awalnya saya kira mereka baru pulang dari PKL. Tapi tiba-tiba CTKI yang memakai seragam Singapura menoleh ke belakang ke arah saya. Saya pun terlonjak kaget dan jantung sampai mau copot. Karena wanita itu mukanya hancur sebelah. Mata sebelah kirinya hampir lepas dari tempatnya. Terlihat jelas sekali serpihan-serpihan daging yang menggantung di sisi rahang sebelah kiri. Tulang rahangnya mencuat keluar. Mulutnya robek dan masih meneteskan darah. Ya Tuhan, baru datang saya sudah dibuat senam jantung. Saya memegang tangan Mbak Julie sampai saya remas tangannya dan beruntung dia tidak berteriak. "Shh, saya tahu, Nang. Udah, jangan diliatin terus. Semakin kamu liatin, dia semakin senang," bisik Mbak Julie tepat di telinga saya. Dan beruntungnya, suasana malam itu cukup ramai karena suara speaker yang mengabsen. Jadi suara bisikan Mbak Julie hanya bisa didengar oleh saya. Setelah selesai absen, semua CTKI keluar gedung, begitupun dengan saya dan Mbak Julie. Kami duduk di bawah pohon tempat kami tadi sore duduk. Lalu Mbak Julie menanya kepada saya tentang apa yang saya lihat barusan di dalam gedung. "Nang, apa yang kamu lihat barusan selain anak Singapura itu?" tanya Mbak Julie. "Saya cuma lihat 2 anak Hong Kong, 1 anak Singapura, dan 1 anak Taiwan yang masih pakai seragam," kata saya. "Awalnya saya kira mereka baru pulang PKL, Mbak. 2 anak Hong Kong yang duduk di dekat tangga, terus anak Taiwan yang duduk di dekat tiang tengah di bawah wifi, dan anak Singapura yang kita lihat itu." Jelas saya lagi. Mbak Julie mengangguk mengerti. Lalu Mbak Julie bercerita kepada saya penyebab mereka meninggal. "Gini, Nang, anak Hong Kong itu namanya Santi. Seharusnya dia terbang 3 bulan yang lalu, namun semuanya tinggal rencana saja. Santi itu datang ke sini bareng sama saya. Dia tetangga saya di kampung. Kami satu sponsor. Memang sebelumnya kami buat kesepakatan merantau ke luar negeri. Santi sudah bertunangan 1 minggu sebelum kami dikirim ke PT ini," ujarnya lagi. Kini terlihat jelas wajah sendu dan matanya berkaca-kaca. Setelah kami melewati semua persyaratan seperti belajar bahasa, medical check up, dan berbagai pembimbingan lainnya, ternyata Sinta yang lebih dulu mendapatkan job dan akan diterbangkan bulan April yang lalu. Namun 5 hari sebelum penerbangan, Sinta minta izin untuk pulang dengan alasan ingin berpamitan kepada orang tuanya. Padahal peraturan di PT ini,
CTKI yang akan terbang tidak diizinkan pulang karena alasan satu dan yang lainnya. Salah satunya adalah mengenai keselamatan. Tapi Sinta terus merengek dan memohon untuk diizinkan pulang, walau cuma 1 hari 1 malam saja. Jadi ya mau tidak mau para staf dan penanggung jawab akhirnya mengizinkan, dengan catatan harus wajib melapor dan langsung diangguki oleh Sinta. Tanpa pikir panjang lagi, hari itu Sinta mengemas pakaian yang akan dia bawa pulang, pakaian yang tidak akan dia bawa ke Hong Kong. Setelah berkemas, sore itu juga Sinta pulang. Dan setelah hari itu, saya nggak tahu lagi kabarnya selama 2 hari Sinta di kampung. Namun pada hari ketiga, seluruh PT dihebohkan oleh kabar kecelakaan yang menimpa Sinta hingga merenggut nyawa gadis itu dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tulang lehernya patah dan ada beberapa luka menganga di sekujur tubuhnya. Dan yang paling mengerikan, bagian pinggang ke bawah remuk. Menurut saksi mata di TKP, kondisi jalan raya saat itu dalam keadaan lengang karena emang hari itu adalah hari Jumat. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk sholat Jumat, jadi jalan raya itu ya lengang. Namun entah datang dari mana, sebuah truk pengangkut material melaju dan menabrak motor yang ditumpangi Sinta hingga tragedi naas itu terjadi. Warga yang melihat kejadian itu berteriak histeris, menyaksikan tubuh Sinta masuk ke kolong truk yang bertepatan dengan berakhirnya kumandang azan zuhur. Ketika saya fokus mendengar cerita dari Mbak Juli, hampir saja dibuat berteriak karena melihat pemandangan mengerikan di depan mata saya. Orang yang Mbak Juli ceritakan sedang berdiri tegak di depan saya dengan jarak sekitar 1,5 meter dari tempat saya duduk dengan Mbak Juli. Muka saya langsung pucat pasi, keringat dingin mengucur deras di pelipis saya. Tangan saya gemetaran dan tiba-tiba rasa mual menghampiri lambung saya. Apa yang saya lihat begitu mengerikan. Dia berdiri sambil menyangga kepala yang nampak terkulai lemas dengan beberapa luka menganga yang masih mengucurkan darah segar. Bau anyir darah bercampur bau busuk menyeruak masuk menusuk indera penciuman saya. Andai bisa, ingin saya lari dari tempat itu. Namun sialnya, badan saya terasa kaku. Bahkan untuk memanggil Mbak Juli saja rasanya sangat sulit. Andai Mbak Juli tidak menepuk bahu saya saat itu, mungkin saya akan cosplay jadi patung sampai besok pagi. Setelah sadar dari ketakutan, saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai berulang-ulang. Mbak Juli langsung mengusap-ngusap punggung saya. Apa kamu lihat juga, Nang? Tanya Mbak Juli pada saya. Saya mengangguk kaku karena masih syok dengan pemandangan barusan. Ini belum seberapa, katanya lagi. Nanti kamu akan tahu lebih banyak lagi, sambungnya dengan perlahan. Tapi saya masih bisa mendengar apa yang barusan Mbak Juli katakan, membuat saya menegang. Ada apa lagi kali ini, pikir saya. Setelah kejadian malam itu, hari-hari berikutnya saya lewati dengan kegiatan biasa, seperti belajar bahasa dan banyak kegiatan yang lainnya. Penampakan-penampakan juga masih sering saya lihat, namun tidak se-ekstrim di hari pertama saya datang ke PT ini. Setiap malam Jumat, kami selalu mengadakan pengajian, dan malam Jumat itu tepat 2 bulan saya berada di PT. Kebetulan malam itu saya tidak mengikuti pengajian karena sedang datang bulan. Tapi tidak hanya saya, ada beberapa orang yang juga tidak ikut pengajian. Kami pun duduk di luar, tepatnya di area dapur. Jadi posisi dapur itu berjejer dari pintu masuk samping bagian dalam gedung. Sedangkan pintu utama ada di depan gedung. Biasanya pintu utama hanya digunakan untuk para staf dan jajarannya. Jadi gedung itu punya 4 pintu. 1 pintu depan, 1 pintu belakang yang mengarah ke kamar mandi, dapur dan kantin. Nah, di samping kantin juga ada pintu yang biasa dilalui kami para CTKI dan para keluarga yang datang membesuk. Dan 1 pintu lagi adalah pintu penghubung ruang kelas. Nah, posisi kami saat itu di antara kantin dan dapur. Mungkin saat itu kami hanya 7 orang yang berada di luar. Di saat kami tengah khusyuk mendengarkan Ustadz memberikan tausiah, tanpa sengaja mata saya melihat penampakan 2 makhluk yang berbeda jenis. Mereka sedang duduk berduaan di tangga yang menuju jemuran atas. Awalnya saya kira itu mbak-mbak CTKI yang juga tidak ikut pengajian. Sempat saya menyenggol teman yang duduk di samping saya dan bilang, "Dak, lihat itu, ada orang yang duduk di tangga," kata saya kepada teman yang duduk di sebelah saya, sambil tangan saya menunjuk ke arah 2 sosok yang sedang duduk di tangga jemuran. Tapi teman saya malah bingung dan kembali menoleh ke arah yang saya tunjuk. Kemudian dia bilang, "Gak ada orang kok."
Ah, masa sih? Padahal itu jelas banget ada orang duduk di tangga berduaan, Mbak. Kata saya lagi, karena emang saya lihat ada orang di sana. Tapi teman saya juga kekeh kalau di sana tidak ada orang. Akhirnya karena saya penasaran, saya memutuskan berjalan menuju ke arah kamar mandi untuk memastikan kalau emang itu beneran orang. Tapi setelah saya mendekat hingga jarak saya dengan dua orang yang tadi saya lihat sekitar 5 meter, saya langsung kaget. Ternyata yang saya lihat itu bukan manusia, tapi kuntilanak dan pocong yang sedang duduk berduaan. Ngapain coba? Sontak saya langsung balik arah. Daripada saya pipis di celana gara-gara takut, mendingan saya balik lagi. Sambil deg-deg suara jantung saya duduk di tempat sebelumnya dan mencoba mengatur nafas yang tiba-tiba terasa berat banget, kayak orang yang habis lari keliling lapangan. Nafas ini serasa Senin Kemis. Saya lalu membatin, wah, rupanya bukan cuma manusia yang bisa mojo untuk pacaran. Ternyata makhluk seperti mereka pun bisa pacaran juga. Bayangin aja, kuntilanak sama pocong duduk beriringan. Romantis betul kan? Kalah saya yang saat itu sedang LDRan sama pacar. Dan anehnya, udah tahu di sini lagi ada pengajian, tapi mereka berdua seperti nggak ada takut-takutnya. Malah asik mojo. Andai saja saya punya keberanian sedikit, mungkin udah tak siram air 1 ember. Sayangnya saya ini manusia penakut. Terlebih yang ada di depan saya itu pocong. Coba kalau cuma kuntilanak, udah saya recokin tuh. Tapi ngomong-ngomong masalah kuntilanak, saya jadi ingat saat saya baru beberapa hari pulang ke Indonesia setelah setahun 8 bulan merantau di negara Brunei Darussalam. Saya ingat betul, malam itu saya ditemani almarhum adik perempuan yang bernama Kayla. Kami habis jalan-jalan malam karena kebetulan di desa saya sedang ada pasar malam saat itu. Setelah puas jalan-jalan bareng adik, jam 11:40 malam, kami memutuskan untuk pulang. Kebetulan jarak antara rumah ke tempat pasar malam itu tidak terlalu jauh. Mungkin hanya butuh sekitar 20 menit jalan kaki. Kami jalan bareng sambil bercanda ria, karena memang kami sangat dekat dibandingkan dengan adik laki-laki saya yang bungsu. Nah, mungkin karena saking asiknya bercanda, kami gak sengaja jalan lewat rumah kosong yang di sekelilingnya ada pohon asem dan pohon randu yang gede-gede banget. Sampai tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan yang mengagetkan kami. Sontak saja adik saya langsung memegang tangan saya. "Teh, itu suara siapa?" kata Kayla sambil terus memegang tangan saya erat. Sedangkan saya celingak-celinguk kayak maling, nyariin siapa yang nangis malam-malam gini. Suara tangisannya terdengar sedih banget, seperti merintih dan membuat perih. Saya yang dengar saja ikut merasakan sakit hati mendengar suara tangisannya. "Bentar, Nok, Tete ambil HP dulu," kata saya sambil merogoh kantong celana untuk mencari HP. Ketika sudah dapat, saya menyalakan flash di HP saya. Saya senter kanan dan kiri. Ternyata saya lagi di depan rumah kosong, pas banget di bawah pohon asem. Ketika saya senterin ke atas, ya Allah, ada kuntilanak yang sedang nangkring di dahan pohon sambil uncang-uncang kaki. Mukanya ketutupan rambut gimbal yang panjangnya sampai ke mata kaki. Langsung saja adik saya berteriak kencang saking takutnya, bahkan sambil menangis dan tangannya gemetaran. "Teh, ayo pulang cepet," katanya sambil menangis, dan tangan saya ditarik-tarik oleh adik saya dan tangannya terasa dingin banget. Sedangkan saya malah sibuk mencari-cari benda apa saja yang bisa saya lempar ke atas ke arah kuntilanak itu. Sampai akhirnya mata saya melihat ada batu segede kepalan tangan anak kecil. Saya ambil batu itu, lalu saya bacain ayat kursi. Setelah selesai, saya lempar tuh batu ke atas. Kena dong batunya, nimpuk kaki kuntilanak itu. Rasain tuh, enak aja main takut-takutin. Adik saya yang melihat itu langsung misuh-misuh sambil menangis. "Dasar punya tete edan, udah tahu itu kuntilanak, ngapain coba diajak tawuran?" kata si Kay sambil sesenggukan. "Kayak gak ada kerjaan aja," katanya lagi. Saya yang dikatain edan cuma nyengir aja kayak orang oon. "Nok, ngapain sih takut sama dia? Lah mukanya aja gak kelihatan," kata saya lagi sambil berjalan menggandeng si Kay yang masih menangis sambil ngomel-ngomel. Sedangkan saya yang diomelin adik sendiri cuma tertawa aja sampai rumah. Paginya saya diomelin juga oleh ibu gara-gara adik saya menangis. Tapi setelah saya menceritakan kejadian semalam, emak bapak saya malah tertawa. Katanya punya anak kok kelakuannya ajaib bener. Oke, kembali lagi ke cerita awal.
Tadi itu sekedar selingan kisah masa lalu sebelum di PT. Jujur saja, saya bukannya nggak takut kepada makhluk-makhluk begitu. Saya takut, jelas takut. Orang mana sih yang nggak takut lihat setan? Tapi saya bukan orang yang langsung lari ketika melihat penampakan. Nyatanya pengalaman saya sebelumnya lebih menakutkan dari penampakan kuntilanak dan sejenisnya. Hanya saja ada pengecualian untuk pocong. Saya takut banget dengan makhluk satu itu. Setelah saya duduk tenang, si mbak yang tadi ngobrol sama saya bertanya, "Ada apa mbak?" Kata si mbak itu. Saya cuma menggelengkan kepala. "Gak ada apa-apa mbak. Saya cuma salah lihat. Tak pikir itu orang. Taunya cuma jemuran anak-anak yang jatuh." Kata saya bohong. Kalau saya ngomong jujur kan gak mungkin. Saya khawatir malah nanti jadi ribut. Yang ada nanti acara pengajiannya berubah jadi acara teriak massal. Kan gak lucu. Menit demi menit berlalu. Acara pengajian pun sudah berakhir sekitar 5 menit yang lalu. Di depan pintu, saya melihat Mbak Juli baru turun dari lantai atas. Mungkin habis menaruh mukena dan Al-Quran miliknya. Saya terus memperhatikan Mbak Juli yang sedang hitung tangga karena langkahnya yang terasa berat. Sebenarnya bukan itu yang saya perhatikan, tapi yang di belakang Mbak Juli. Ada sosok bocah pelontos yang sedang menggelayut manja di punggung Mbak Juli. Tanpa saya duga, Pak Ustadz menegur saya. "Jangan diliatin, mending kamu bantuin. Tuh, di kantin ada sapu aren," kata Pak Ustadz sambil menunjuk ke arah kantin. Saya sempat bingung maksud dari Pak Ustadz, tapi setelah dijelaskan, saya mengangguk faham. Saya pun mengambil sapu yang dimaksud oleh Pak Ustadz. Setelah itu dengan langkah pasti, saya jalan naik ke atas. Ketika tepat di dekat Mbak Juli, "Mbak, maaf." Saya sabetin sapu itu ke punggung Mbak Juli. Gak kenceng sih, tapi berhasil membuat Mbak Juli teriak keras. Untungnya suasana sedang riuh kayak pasar loak. Jadi suara teriakan Mbak Juli tidak terlalu menarik perhatian. Cuma beberapa orang saja yang kebetulan berada di dekat tangga. Sedangkan si bocah pelontos itu jatuh gitu aja, lantas melotot ke arah saya. Cih, dikira saya takut kali ya sama dia. Muka gak ada serem-seremnya. Biarpun bentukannya begitu, tapi bagi saya itu gak terlalu menakutkan ketimbang apa yang pernah saya alami sebelum-sebelumnya. Setelah saya pukul punggung Mbak Juli dengan sapu, perlahan Mbak Juli mulai bisa mengatur nafasnya, biarpun masih meringis. "Kenapa sih Nang? Main pukul-pukul aja," sewot Mbak Juli. Namun saya cuma menyengir kuda. Maaf mbak, habisnya mbak dari mana sih? Turun-turun bawa temen." Ketika saya bilang begitu, Mbak Juli hanya memicingkan mata. "Mbak itu dari mana? Kenapa pas turun ke bawah gendong tuyul?" bisikku di akhir kata, biar gak ada yang dengar. Masa sih?" kata Mbak Juli lagi. "Iya," sahutku, lalu menunjuk ke tempat tadi si bocah itu jatuh. Iya ya, bisalah dipelihara biar cepat kaya," celetuk Mbak Juli santai yang sukses membuat saya melotot. "Sembarangan aja kalau ngomong." Udah gak ada ya mbak?" omel saya sebel, tapi dia malah ketawa. "Cuma bercanda Nang," kekehnya lagi. Sebenarnya teman dekat saya selama di PT bukan cuma Mbak Juli aja, tapi ada beberapa orang lain yang juga dekat dengan saya. Hanya saja sama Mbak Juli ini saya lebih nyaman. Mungkin karena kami sama-sama tukang ngelawak kali ya. Jadi ya kayak Upin Ipin, kadang akur, kadang berantem. Ya walaupun berantemnya gak pakai hati sih. Kalau kata teman saya mah, "Keong, lu itu manusia yang punya hati, tapi lu itu gak punya perasaan," katanya gamblang. Memang sih, saya akui, saya emang punya hati, tapi saya gak punya perasaan. Bukan apa-apa, saya orangnya ceplas-ceplos. Kalau ada sesuatu yang mengganjal atau merasa gak suka sama seseorang, saya langsung suka ngomong langsung ke orangnya daripada ngomong di belakang. Prinsip saya, mending gak punya perasaan daripada gak punya hati. Dan sampai sekarang predikatnya masih sama, punya hati tapi gak punya perasaan. Kejadian-kejadian terus datang silih berganti, seperti kesurupan, CTKI yang jatuh dari tangga jemuran, jatuh di kamar mandi, dan lain sebagainya. Namun hal itu masih saya anggap hal yang biasa, karena mungkin sudah terbiasa. Jadi ya saya anggap bukan hal aneh. Tapi kejadian yang satu ini cukup membuat saya ketar-ketir. Hari itu salah satu staf kantor, panggil saja Miss Mirna, baru pulang dari rumah sakit setelah melahirkan. Karena ingin melihat bayinya, kami para CTKI bergantian menengok. Setelah mengobrol, lalu kami keluar kamar.
Sebenarnya rumah yang ditempati Miss Mirna itu biasa kami sebut pavilion, tempat praktek CTKI, dan di sana ada 4 ruangan, terdiri dari 1 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruangan setrika baju, dan 1 kamar lagi berisi beberapa boneka bayi silikon serta antek-anteknya, seperti perlengkapan bayi dan lain-lain. Ruangan itu khusus untuk para CTKI yang memiliki job menjadi baby sister. Di pavilion itu banyak kejadian aneh. Salah satunya yang saya alami dengan teman saya, sebut saja namanya Isti. Saya dan Isti saat itu tengah bersantai di bawah pohon mangga, seperti biasa sambil menunggu waktu absen. Waktu itu Mbak Juli sudah terbang ke Hong Kong 1 bulan yang lalu. Nah, saat kami sedang asik ngobrol ngalor ngidul berbicara hal-hal random, tiba-tiba kami mencium bau wangi daun pandan bercampur bau seperti ubi bakar. Saya dan Isti saling memandang, seakan tahu apa yang ada di pikiran kami masing-masing. Saya dan Isti kompak menoleh ke arah pavilion. Dari sini terlihat jelas ada sosok makhluk hitam, tinggi, besar, berbulu, matanya merah menyala, giginya runcing, taringnya panjang mencuat. Makhluk itu sedang nangkring di atas atap. Isti langsung berdiri dan menarik tangan saya. Kami pun lari masuk ke dalam pavilion. Bukan tanpa sebab kami lari ke sana, karena di dalam pavilion itu ada Miss Mirna dan bayinya. Sambil ketuk-ketuk pintu, saya terus membaca ayat-ayat Al-Quran yang saya hafal. Sekitar 2 menit pintu baru dibuka. Saya langsung menerobos masuk, sedangkan Isti dia lari masuk ke gedung menuju dapur untuk mengambil garam. Miss Mirna sempat ngomel-ngomel karena saya langsung masuk gitu aja, tapi saya nggak peduli. Saya cepat-cepat gendong bayinya. Sambil saya gendong, saya cek dari kepala sampai kaki. Apa sih Nang? Kayak orang habis lihat setan aja, omel Miss Mirna yang masih betah berdiri di depan pintu sambil memperhatikan saya, sedangkan saya malah acuh aja. Udah belum ngomelnya? Kata saya. Miss, di atas ada sesuatu, makanya saya sama Isti tadi langsung lari ke sini. Jelas saya lagi. Nah terus Istinya kemana? Tanya Miss Mirna karena tidak melihat Isti. Dia lagi ke dapur Miss, ambil garam, kata saya lagi yang dibalas anggukan oleh Miss Mirna. Tidak lama kemudian Isti datang membawa kantong plastik merah. Bang, ini gimana? Kata Isti yang ditujukan ke saya. Jangan tanya kenapa Isti memanggil saya dengan sebutan Bang, karena hampir satu PT memanggil saya Abang atau Babang, kecuali beberapa orang yang senior. Mereka memanggil saya dengan sebutan Nang. Karena para senior dulu sudah pada terbang ke negara masing-masing dan berdatangan anak baru, panggilan pun jadi berubah Bang. Entahlah, saya pun tidak mengerti kenapa bisa begitu. Isti, ambil wudhu dulu. Setelah itu bacain ayat kursi 7 kali dan beberapa ayat Al-Quran. Terus tebarin garamnya keliling pavilion, kata saya. Percaya atau tidak, makhluk sejenis gendruwo itu akan sulit diusir. Yang saya dan Isti lakukan cuma bisa membuat pagar gaib. Tujuannya untuk memagari bayi dan Mirna saja. Selebihnya saya pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya saya sok pintar atau sok tahu. Setelah kejadian di Bogor dulu, saya harus bisa melindungi diri saya sendiri. Walaupun sedikit, setidaknya ada manfaat dari belajar. Kejadian itu nyatanya tidak berhenti di malam itu saja. Nyatanya, di malam-malam selanjutnya pun makhluk itu datang dan terus meneror penghuni pavilion. Contohnya, beberapa hari setelah kejadian itu, beberapa CTKI yang hari itu dapat jatah piket bersih-bersih pavilion dibuat celaka. Dari 3 orang yang piket, 1 diantaranya sampai pingsan karena dikerjain habis-habisan oleh makhluk itu. Dia dilempar dari dalam kamar mandi sampai keluar pavilion. Kejadian itu disaksikan langsung oleh beberapa anak-anak piket yang lainnya. Akhirnya, pagi itu satu PT geger karena kejadian yang cukup mengerikan bagi kami. Begitupun dengan saya dan Isti yang saling lirik karena tahu siapa biang kerok dari kejadian ini. Tapi kami memilih diam. Bukan tidak peduli, tapi kami merasa kami tidak mampu. Jadi kami cuma bisa diam saja, berharap pihak PT melakukan tindakan. Bang, gimana? Bisik Isti kepada saya, yang cuma saya balas dengan gelengkan kepala. Karena jujur, saya pun tidak tahu harus melakukan apa. Itu bukan ranah saya. Makhluk hitam berbulu lebat dengan kelamin mengacung, berlendir, berbau busuk dan menjijikkan, dengan santainya menonton keributan kami dari atas genteng pavilion. Andai di sana tidak ada banyak orang, mungkin saya sudah lari kocar-kacir. Dengan tidak tahu malu, makhluk besar itu memamerkan rudal busuknya di hadapan umum. Jika mereka bisa melihat,
Saya pastikan mereka akan muntah-muntah melihat pemandangan itu. Beruntungnya cuma saya dan istri yang melihat. Dasar nggak tahu malu, gerutuku sambil melengos pergi yang diikuti istri di belakang saya. Ayolah Is, kita ke depan aja. Lama-lama di sini perut saya mual, ajak saya kepada istri. Oh yuk, gila nih pemandangannya, bisik istri lagi. Kami segera saja melenggang ke depan PT, duduk di bawah pohon mangga dekat meja security. Bang, bentar lagi kan Agustusan. Kira-kira PT ngadain acara nggak ya? Tanya istri. Kata Mboe sih ada Is. Saya dipilih jadi panitia kali ini. Kata Mboe dia trauma karena tahun lalu saat Agustusan saya dan teman-teman yang lain dapat cedera. Saat lomba tarik tambang, kaki kami melepuh karena saat lomba dilangsungkan cuaca sedang terik, ditambah kaki nggak pakai sepatu, beradu sama lantai yang cukup panas. Jelasku mengingat peristiwa tahun lalu. Istri hanya manggut-manggut saja sambil celingak-celinguk entah nyari apa bocah satu ini. Kampret, nyari apaan sih? Celingak-celinguk kayak gitu, kayak maling aja lu, umpat saya sambil mengeplak pundak istri. Bang, emang ya kuping abang itu perlu dibawa ke THT? Gak denger apa suara segitu kencangnya? Omel istri sambil memutar bola matanya jengah. Kadal gurun, ya mana saya denger, lawang dari tadi kita di sini gak ada suara apa-apa. Umpatku kesal. Abang, dengerin baik-baik dulu kenapa? Baru ngomel lagi kalau gak bisa denger, kata istri sambil kembali celingak-celinguk. Akhirnya saya pun mencoba mempertajam pendengaran saya. Dan benar saja, terdengar suara langkah kaki yang banyak banget, seperti ada banyak orang yang sedang berlari, walaupun belum kelihatan wujudnya. Awalnya saya kira itu warga setempat yang sedang jogging, tapi setelah saya tungguin sampai 5 menit, tidak ada satupun orang yang lewat. Padahal jelas banget suara gemuruh langkah kakinya. Beneran kan bang, aku gak bohong, kata istri lagi. Kali ini saya mengangguk setuju, karena emang kedengaran dengan sangat jelas suaranya. Heran deh, padahal di sini pemukiman padat penduduk, tapi kok ya angker sih? Cetuk istri seolah tanpa dosa. Yang sukses saya hadiahi jitakan di keningnya yang jenong itu. Mulutmu kecebong, asal nyeplos aja, gerutuku kesel. Pasalnya, dari balik tembok sebelah kiri dekat pohon Kamboja, ada mata sebesar bolam yang sedang mengintip. Biarpun samar, karena masih remang-remang, tapi sudah jelas itu bukan manusia. Is, lihat no, pacar lu ngintip di dekat pohon Kamboja, ucap saya jujur. Dan begonya lagi tuh bocah beneran nengok ke arah yang saya tunjuk. Tanpa assalamualaikum, istri ngacir kabur meninggalkan saya sendirian di depan pintu. Saya pun gak mau ambil resiko. Saya ikut ngibrit lari masuk ke dalam, daripada nanti kenapa-napa. Soalnya yang itu jujur aja saya gak berani mengusik. Dia adalah sosok kuntilanak merah penunggu pohon Kamboja tua. Yaudah, itu dulu aja cerita kali ini. Selanjutnya mungkin saya akan ceritakan tentang kuntilanak merah ini dan tentang kematian CTKI yang terjadi di PT ini. Baiklah, kita tunggu cerita dari Mbak Tara selanjutnya. Besok malam ya, insya Allah. Ada kejadian apa di PT tersebut yang mengakibatkan satu nyawa melayang. Dan menurut informasi yang saya terima saat ini, PT tersebut ternyata sudah tutup. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode Ada Apa Gerangan. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.